Sebuah dunia di mana dua kekuatan raksasa, Rusia dan Amerika Serikat, berdiri berhadapan di panggung global dengan kekuatan militer yang mampu mengubah nasib planet ini hanya dalam hitungan jam. Tahun 2025 menjadi titik menarik untuk membandingkan keduanya, karena kedua negara ini tidak hanya memiliki sejarah panjang dalam rivalitas militer, tetapi juga terus memperbarui teknologi dan strategi tempur mereka di tengah dinamika geopolitik yang semakin memanas. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang lebih unggul? Apakah Rusia dengan arsenal nuklirnya yang legendaris, atau Amerika Serikat dengan jaringan militer globalnya yang tak tertandingi? Pertanyaan inilah yang akan kita kupas tuntas, dari kekuatan darat, laut, udara, hingga teknologi senjata masa depan yang siap mengguncang dunia. Rusia memasuki 2025 dengan postur militer yang tetap menakutkan meski harus menghadapi sanksi internasional dan tekanan ekonomi akibat konflik berkepanjangan. Angkatan Darat Rusia dikenal memiliki jumlah tank tempur utama terbanyak di dunia, termasuk seri T-90M dan modernisasi T-14 Armata yang dilengkapi sistem perlindungan aktif canggih. Sementara itu, pasukan infanteri mereka terus dilatih untuk menghadapi pertempuran dalam berbagai medan, dari gurun Suriah hingga hutan salju Siberia. Di sisi lain, Amerika Serikat mengandalkan kekuatan angkatan darat yang lebih ramping namun sangat modern, dengan fokus pada teknologi seperti tank M1A2 SCPV-3 Abrams yang telah di-upgrade, sistem drone tempur darat, dan jaringan komunikasi medan perang yang mengintegrasikan data real-time. Dari segi kekuatan udara, Amerika Serikat masih menjadi pemimpin global berkat armada jet tempur siluman generasi kelima seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Teknologi stealth mereka tetap sulit ditandingi, memungkinkan operasi serangan tanpa terdeteksi radar musuh. Rusia tidak tinggal diam, mengandalkan Su-57 Velon sebagai jet siluman generasi kelima yang terus disempurnakan, serta armada Su-35 dan MiG-31 yang terkenal dengan kemampuan dogfight dan kecepatan tinggi. Menariknya, Rusia juga mulai menguji jet generasi ke-6 yang dikabarkan memiliki kemampuan swarm drone dan kecerdasan buatan untuk membantu pilot dalam pertempuran udara. Kekuatan laut kedua negara pun menjadi medan persaingan yang menarik. Amerika Serikat memiliki angkatan laut terbesar di dunia dengan 11 kapal induk kelas Nimitz dan Ford yang mampu mengerahkan kekuatan tempur kemana saja di planet ini. Rusia, meski hanya memiliki satu kapal induk Admiral Kuznetsov yang sering mengalami masalah teknis, mengimbanginya dengan armada kapal selam nuklir kelas Borei dan Yasen yang sangat sunyi dan mematikan. Kapal selam ini dilengkapi rudal balistik antar benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir, menjadikan mereka tulang punggung strategi pencegahan Rusia. Persenjataan nuklir adalah faktor penentu dalam perbandingan kekuatan ini. Rusia memiliki sekitar 5.889 hulu ledak nuklir pada 2025, sedikit lebih banyak dari Amerika Serikat yang memiliki sekitar 5.244. Namun, perbedaan ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga doktrin penggunaannya. Rusia cenderung mengandalkan nuklir sebagai alat intimidasi strategis, sementara AS lebih memposisikannya sebagai opsi terakhir. Kedua negara sama-sama memiliki sistem peluncuran dari darat, laut, dan udara, menciptakan konsep nuclear triad yang memastikan kemampuan serangan balasan bahkan jika salah satu komponennya hancur. Kemajuan teknologi menjadi medan baru yang tidak kalah penting. Amerika Serikat unggul dalam pengembangan drone tempur canggih seperti MQ-9 Reaper dan konsep Loyal Wingman yang bekerja sama dengan pesawat berawak. Rusia, di sisi lain, mengembangkan S-70 Okhotnik B, drone tempur berat berteknologi siluman yang mampu membawa senjata berat dan beroperasi otonom. Pertarungan teknologi ini juga meluas ke ranah perang siber, di mana keduanya saling tuding melakukan serangan untuk melumpuhkan sistem komunikasi dan infrastruktur vital lawan. Dari sisi logistik dan jaringan militer global, Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut. Dengan ratusan pangkalan militer di lebih dari 70 negara, AS bisa memproyeksikan kekuatan militernya dengan cepat di hampir setiap titik dunia. Rusia, meski jangkauannya lebih terbatas, mengandalkan kerjasama strategis dengan negara-negara sekutu seperti Belarus, Suriah, dan Iran untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Eurasia dan Timur Tengah. Strategi ini menciptakan peta kekuatan yang berbeda. AS sebagai kekuatan global murni, Rusia sebagai kekuatan regional yang mencoba menantang dominasi. Perang elektronik menjadi senjata tak terlihat yang semakin vital. Rusia terkenal dengan sistem peperangan elektronik Rasuha 4 dan Murmansk BN yang mampu mengacaukan radar,
GPS, dan komunikasi musuh dalam radius ratusan kilometer. Amerika Serikat juga memiliki kapabilitas serupa melalui sistem ANSLQ-32 dan IC-130H Kompaskol yang terbukti efektif dalam berbagai operasi militer. Keunggulan di bidang ini bisa menentukan kemenangan, bahkan sebelum tembakan pertama dilepaskan. Latihan militer besar-besaran menjadi ajang unjuk kekuatan. Amerika Serikat rutin menggelar latihan gabungan seperti RIMPAC dan Red Flag yang melibatkan banyak negara sekutu, menguji koordinasi tempur di berbagai skenario. Rusia mengadakan latihan raksasa Vostok dan Zapad yang melibatkan ratusan ribu pasukan, kendaraan tempur, dan simulasi perang nuklir. Kedua pihak memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kesiapan sekaligus mengirim pesan politik kepada dunia. Ekonomi dan kemampuan pendanaan militer juga berperan penting. Amerika Serikat mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar 886 miliar dolar pada 2025, jumlah yang sangat besar dibandingkan anggaran militer Rusia yang berkisar 109 miliar dolar. Perbedaan ini memengaruhi kemampuan untuk mengembangkan, memproduksi, dan memelihara peralatan militer mutakhir. Namun, Rusia terkenal mampu memaksimalkan sumber daya yang terbatas untuk menciptakan senjata yang efektif dan berbiaya relatif rendah. Kondisi pasukan tempur pun berbeda. Amerika Serikat memiliki tentara profesional dengan standar pelatihan tinggi dan fasilitas lengkap, sementara Rusia mengombinasikan pasukan profesional dengan wajib militer. Keunggulan AS ada pada kualitas dan kesejahteraan prajurit, sedangkan Rusia mengandalkan jumlah besar dan pengalaman tempur di berbagai konflik nyata, yang memberi pasukan mereka ketahanan mental di medan perang. Pengaruh geopolitik membuat persaingan ini semakin kompleks. Amerika Serikat menggunakan kekuatan militernya untuk mempertahankan tatanan internasional yang berbasis pada kepentingan Barat, sementara Rusia mendorong tatanan multipolar yang mengurangi dominasi Washington. Perselisihan ini tercermin dalam berbagai konflik proksi di Ukraina, Suriah, dan kawasan lainnya, di mana kedua negara mendukung pihak yang berlawanan. Isu senjata hipersonik menjadi sorotan utama. Rusia mengklaim unggul dalam bidang ini dengan rudal Avangard, Kinzhal, dan Zircon yang mampu melesat lebih dari 10 Mach, sulit dicegat sistem pertahanan manapun. Amerika Serikat tengah mengejar ketertinggalan dengan mengembangkan AGM-183 ARRW dan program Hawk. Jika senjata ini dioperasikan penuh, medan tempur global akan memasuki babak baru yang lebih cepat dan mematikan. Di balik semua kekuatan ini, ada satu faktor yang sering luput dari perhatian, kemampuan mempertahankan perang jangka panjang. Amerika Serikat memiliki industri pertahanan raksasa dengan kapasitas produksi besar, sedangkan Rusia menghadapi tantangan logistik dan suplai akibat sanksi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa Rusia memiliki daya tahan luar biasa dalam konflik panjang, bahkan ketika sumber daya mereka terbatas. Kini, setelah menimbang semua aspek, dari darat, laut, udara, nuklir, teknologi, hingga ekonomi, jelas bahwa baik Rusia maupun Amerika Serikat memiliki keunggulan masing-masing yang tidak mudah dibandingkan secara mutlak. Amerika unggul dalam jangkauan global, teknologi, dan logistik, sementara Rusia mengandalkan senjata strategis, ketahanan, dan pengalaman tempur langsung. Pertanyaannya, jika keduanya benar-benar bentrok dalam skala penuh, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Ataukah dunia justru akan hancur sebelum pemenang bisa ditentukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena debat ini tidak hanya soal angka dan senjata, tetapi juga tentang masa depan peradaban manusia. Bayangkan sebuah negara yang memiliki pangkalan militer di hampir setiap sudut dunia, armada kapal perang yang mengarungi semua samudra, dan angkatan udara yang mampu meluncurkan serangan kemana saja dalam hitungan jam. Inilah Amerika Serikat di tahun 2025, sebuah kekuatan militer yang sering disebut sebagai polisi dunia, sekaligus simbol dominasi global. Namun, di balik semua kemegahan ini, ada pertanyaan yang menggelitik. Apakah supremasi militer Amerika masih tak tertandingi, atau justru mulai terancam oleh kekuatan-kekuatan baru yang tengah bangkit? Mari kita telusuri bersama, dari daratan, lautan, hingga angkasa, untuk melihat seperti apa kekuatan tempur Amerika di era yang penuh persaingan ini. Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army tetap menjadi salah satu pasukan darat paling modern dan terlatih di dunia. Tahun 2025 menyaksikan peningkatan signifikan dalam program modernisasi, mulai dari kendaraan tempur seperti M1A2 Abrams SCPV-3 yang dilengkapi sistem perlindungan aktif trofi, hingga artileri jarak jauh seperti Extended Range Cannon Artillery,
Erca, yang mampu menembak sejauh lebih dari 70 km. Pasukan infanteri dilengkapi perlengkapan tempur modular, senjata presisi tinggi, dan sistem komunikasi terenkripsi yang memungkinkan koordinasi cepat di medan perang modern. Semua ini didukung oleh doktrin tempur yang fleksibel untuk menghadapi konflik konvensional maupun asimetris. Di laut, Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy adalah raksasa yang tak tertandingi dalam jumlah dan kapabilitas. Mereka mengoperasikan 11 kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz dan Ford yang mampu membawa puluhan pesawat tempur FA-18 Super Hornet dan F-35C Lightning II. Armada kapal perusak kelas Arleigh Burke dan kapal penjelajah kelas Ticonderoga dilengkapi sistem tempur Aegis yang mampu mengendalikan pertempuran udara, laut, dan rudal jarak jauh. Tidak ketinggalan, kapal selam nuklir kelas Virginia dan Ohio menjadi tulang punggung serangan strategis di bawah permukaan laut, membawa rudal jelajah Tomahawk hingga rudal balistik nuklir Trident 2D5. Kekuatan udara Amerika berada di tangan US Air Force dan US Navy Aviation yang bersama-sama membentuk kombinasi mematikan. Pesawat tempur generasi kelima F-22 Raptor dan F-35 Lightning II memberikan keunggulan siluman dan manuver di udara, sementara pesawat pembom strategis B-2 Spirit dan B-52H Stratofortress siap menghantam target ribuan kilometer jauhnya. Tahun 2025 juga menandai operasional penuh pesawat pembom generasi baru B-21 Raider, yang dirancang untuk menembus pertahanan udara paling canggih di dunia. Dukungan dari pesawat tanker udara KC-46A Pegasus dan pesawat peringatan dini E-3 Sentry memastikan operasi udara dapat berlangsung jauh dari pangkalan utama. Tak kalah penting, Amerika memimpin dalam pengembangan teknologi hipersonik. Rudal AGM-183A ARRW dan Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, HAWC, dirancang untuk menyerang target dalam waktu singkat dengan kecepatan lebih dari Mach 5. Program ini adalah jawaban terhadap kemajuan senjata hipersonik Rusia dan China, sekaligus upaya mempertahankan keunggulan strategis di medan perang masa depan. Senjata-senjata ini, jika beroperasi penuh, akan menjadi faktor penentu dalam konflik skala besar. Di luar angkasa, Amerika mengandalkan US Space Force yang dibentuk pada 2019 untuk mengamankan aset satelit, sistem navigasi GPS, dan komunikasi militer. Tahun 2025 menyaksikan peningkatan kemampuan dalam deteksi peluncuran rudal, pengawasan satelit musuh, dan bahkan pengembangan sistem senjata anti-satelit. Keunggulan di luar angkasa ini memberi Amerika keunggulan informasi dan koordinasi tempur yang sulit disaingi negara lain. Pertahanan udara Amerika juga tidak main-main. Sistem rudal Patriot PAC-3, Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, dan Aegis Ashore memberikan perlindungan berlapis terhadap ancaman rudal balistik maupun serangan udara. Integrasi radar canggih dan jaringan sensor global memungkinkan deteksi dini ancaman dari ribuan kilometer. Dengan sistem pertahanan ini, Amerika mampu menciptakan perisai udara yang hampir mustahil ditembus tanpa persiapan luar biasa. Namun, kekuatan militer bukan hanya soal senjata, tapi juga soal mobilitas global. Amerika memiliki jaringan pangkalan militer yang tersebar di Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Pasifik. Pangkalan seperti Ramstein di Jerman, Okinawa di Jepang, dan Diego Garcia di Samudra Hindia memungkinkan pengerahan pasukan cepat ke titik konflik dimanapun. Armada pesawat angkut C-17 Globemaster III dan C-5M Super Galaxy memastikan logistik dan pasukan dapat tiba tepat waktu di medan tempur. Kekuatan siber Amerika juga memainkan peran vital. US Cyber Command mengoperasikan unit khusus yang bertugas melindungi infrastruktur digital militer dan melancarkan operasi siber ofensif. Perang siber kini menjadi bagian integral dari strategi militer modern, dan Amerika memposisikan diri di garis depan, memanfaatkan AI, Big Data, dan analisis real-time untuk mengantisipasi serta mengganggu operasi musuh. Meski begitu, tahun 2025 juga menghadirkan tantangan. Meningkatnya pengaruh militer Cina di Pasifik, kemajuan teknologi senjata Rusia, serta potensi konflik di Timur Tengah memaksa Amerika untuk memecah fokus dan sumber daya. Strategi two-front war, atau perang di dua medan sekaligus yang selama ini menjadi doktrin utama, kini harus diuji kembali dalam konteks dunia multipolar yang semakin kompleks. Di sisi lain, biaya pertahanan yang mencapai lebih dari 800 miliar dolar per tahun menimbulkan perdebatan domestik. Sebagian pihak menilai anggaran besar ini diperlukan untuk mempertahankan dominasi,
sementara yang lain menganggapnya sebagai pemborosan di tengah tantangan ekonomi dan sosial dalam negeri. Ketegangan antara kebutuhan militer dan prioritas nasional ini bisa menjadi faktor penentu arah kebijakan pertahanan Amerika di masa depan. Amerika juga terus mengandalkan sekutu dan aliansi militer seperti NATO, AUKUS, dan Quad untuk memperluas jangkauan strategisnya. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat posisi di medan perang, tetapi juga menjadi alat diplomasi militer yang efektif. Pengerahan bersama pasukan, latihan militer gabungan, dan berbagi intelijen membuat Amerika mampu mengendalikan situasi di berbagai kawasan tanpa harus selalu bertindak sendirian. Modernisasi militer Amerika tidak hanya berfokus pada persenjataan, tetapi juga pada manusia di baliknya. Program pelatihan intensif, kesehatan mental prajurit, dan dukungan bagi veteran menjadi perhatian serius. Teknologi exoskeleton dan perangkat augmented reality mulai diuji coba untuk meningkatkan performa prajurit di lapangan. Semua ini bertujuan menciptakan pasukan yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga siap menghadapi tekanan medan tempur modern. Walaupun masih di puncak, dominasi militer Amerika mulai menghadapi kompetisi nyata. China dengan kekuatan maritimnya, Rusia dengan senjata hipersoniknya, dan negara-negara lain yang mengembangkan teknologi militer canggih membuat medan persaingan semakin ketat. Amerika harus memastikan inovasi dan adaptasi menjadi prioritas, agar tidak kehilangan keunggulan strategis yang telah dibangun selama puluhan tahun. Kekuatan militer Amerika tahun 2025 adalah gabungan dari teknologi mutakhir, jangkauan global, dan aliansi strategis yang membuatnya tetap menjadi salah satu kekuatan yang paling disegani di dunia. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapan dominasi ini bisa dipertahankan di tengah dunia yang semakin multipolar dan penuh ketidakpastian? Apakah Amerika akan terus memimpin, atau lambat laun harus berbagi panggung dengan kekuatan baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena masa depan kekuatan global sedang dipertaruhkan. Bayangkan sebuah negara yang bentang alamnya membentang dari Eropa Timur hingga ke ujung Asia, dikelilingi hutan tak berujung, pegunungan megah, dan perairan beku yang tak tersentuh. Di balik semua itu, berdiri salah satu kekuatan militer paling disegani di dunia, Rusia. Tahun 2025 menjadi babak baru bagi militer negeri beruang merah ini. Meski menghadapi sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan berbagai tekanan internasional, Rusia justru menjadikan tantangan ini sebagai bahan bakar untuk memperkuat kekuatan tempur mereka. Bagaimana sebuah negara dengan sejarah peperangan yang panjang ini tetap mampu mempertahankan posisinya di puncak kekuatan militer global? Inilah kisahnya, dan Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang akan Anda dengar sampai akhir. Militer Rusia tahun 2025 dibangun di atas pondasi yang kokoh dari pengalaman historis dan modernisasi teknologi. Angkatan daratnya memiliki salah satu kekuatan lapis baja terbesar di dunia, dengan ribuan tank tempur utama seperti T-90M Prorif yang dilengkapi sistem proteksi aktif, senjata berkaliber tinggi, dan kemampuan bertahan di medan tempur ekstrim. Tidak hanya itu, sistem artileri jarak jauh seperti 2 S-35 Koalisia SV dan rudal balistik Iskander-M memberi mereka keunggulan dalam pertempuran jarak jauh. Modernisasi juga terlihat dari pasukan infanteri yang kini dipersenjatai dengan senjata individu terbaru, perlengkapan tempur modular, dan didukung oleh sistem komunikasi canggih yang memungkinkan koordinasi lintas unit secara real-time. Di laut, Angkatan Laut Rusia mengandalkan kombinasi kapal perang permukaan, kapal selam bertenaga nuklir, dan kapal selam diesel listrik yang sunyi namun mematikan. Armada Laut Utara dan Armada Pasifik menjadi ujung tombak kekuatan maritim mereka. Masing-masing dilengkapi kapal selam kelas Boreya yang membawa rudal balistik antar benua Bulava, mampu menghantam target ribuan kilometer jauhnya dengan hulu ledak nuklir. Kapal fregat modern seperti kelas Admiral Gorshkov dilengkapi rudal hipersonik Zircon, yang kecepatannya melampaui Mach 8 dan hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan lawan. Keunggulan inilah yang membuat laut di sekitar Rusia menjadi wilayah dengan tingkat pengawasan dan pertahanan yang nyaris tak tertembus. Namun, kekuatan udara Rusia adalah yang paling sering menjadi sorotan dunia. Pesawat tempur siluman Su-57 Velon, dengan teknologi radar cross-section rendah, avionik generasi baru, dan persenjataan presisi, kini sudah beroperasi penuh di beberapa skadron. Selain itu, pesawat generasi 4OO seperti Su-35S dan MiG-35 tetap menjadi tulang punggung superioritas udara. Di sisi serangan strategis,
Pesawat pembom jarak jauh Tu-160M dan Tu-95MS yang telah dimodernisasi sanggup membawa rudal jelajah hipersonik Kh-47M2 Kinzhal, yang memberikan kemampuan serangan kilat terhadap target prioritas tinggi. Kombinasi ini membuat Angkatan Udara Rusia memiliki fleksibilitas dalam menghadapi ancaman udara maupun melancarkan serangan mendalam. Rusia juga memanfaatkan kekuatan rudal strategisnya sebagai pilar utama deterensi. Pasukan rudal strategis mengoperasikan sistem rudal antarbenua RS-28 Sarmat yang mampu membawa beberapa hulu ledak nuklir independen dan memiliki jangkauan yang dapat mengancam hampir seluruh belahan dunia. Selain itu, senjata eksperimental seperti Poseidon, torpedo bertenaga nuklir dengan jangkauan tak terbatas, dan rudal jelajah nuklir Burevestnik menambah lapisan ketidakpastian bagi musuh potensial. Senjata-senjata ini bukan sekadar untuk digunakan, tetapi sebagai pesan jelas bahwa setiap serangan terhadap Rusia akan dibalas dengan kekuatan yang menghancurkan. Membuat kekuatan militer Rusia semakin unik adalah integrasi teknologi modern dengan doktrin militer mereka yang fleksibel. Penggunaan drone tempur seperti Orion dan Lancet, sistem peperangan elektronik Rasuha, hingga pengembangan kecerdasan buatan untuk analisis medan tempur, semua diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Rusia memahami bahwa perang masa depan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi juga oleh kecepatan informasi dan kemampuan mengacaukan sistem lawan tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun. Hal ini memberi mereka keunggulan dalam skenario konflik hibrida dan operasi asimetris. Namun, di balik semua kecanggihan itu, tantangan besar tetap membayangi. Sanksi internasional membatasi akses Rusia terhadap beberapa komponen teknologi tinggi, memaksa mereka mengandalkan industri domestik yang harus berinovasi lebih cepat. Situasi geopolitik yang tegang di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Pasifik menuntut militer mereka untuk selalu siap dalam berbagai skenario, mulai dari perang konvensional hingga konfrontasi nuklir. Pertanyaannya, mampukah Rusia mempertahankan keseimbangan antara kekuatan ofensif, pertahanan nasional, dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang? Pada akhirnya, kekuatan militer Rusia tahun 2025 adalah gambaran dari sebuah negara yang menolak tunduk pada tekanan global, memilih untuk mengandalkan teknologi, sejarah, dan semangat bertahan hidup yang telah mengakar selama berabad-abad. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, Rusia berdiri sebagai salah satu kekuatan yang paling sulit ditebak sekaligus paling disegani. Dan kini, saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah menurut Anda kekuatan militer Rusia akan semakin menguat dan mampu mempertahankan dominasinya, atau justru akan melemah di tengah tekanan global yang semakin besar? Mari kita diskusikan di kolom komentar.